Ruang kolaborasi oleh kelompok 1 dengan anggota kelompok Afirullah Rabbani, 2 Aimatul Maziah, 3 Ainun Nur Ferdania, 4 Ana Fitriana, 5 Arandari Fasya, 6 Arum Puspitaning Nur Ilahi. Contoh kasus 1. Pak Budi merupakan guru ekonomi. Hari ini Pak Budi akan menyampaikan materi mengenai kewirausahaan. Sekolah Pak Budi terletak di daerah dataran tinggi dan peserta didik Pak Budi sebagian besar memiliki orang tua yang bermata pencaharian petani. Bagaimana kegiatan dan tugas yang sebaiknya diberikan Pak Budi? Diskusikanlah kasus tersebut dengan pendekatan culturally responsive teaching pada peserta didik. Hasil diskusi kasus 1. Dalam penerapan Culturally Responsive Teaching atau CRT, dengan memadukan berbagai kegiatan dan tugas yang telah disebutkan, Pak Budi dapat merancang serangkaian aktivitas yang terintegrasi dalam pembelajaran kewirausahaan untuk peserta didiknya yang mayoritas berasal dari latar belakang petani di daerah dataran tinggi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu mengenalkan konsep kewirausahaan dengan konteks lokal. Pak Budi dapat memulai pembelajaran dengan menghubungkan konsep-konsep kewirausahaan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, khususnya melalui contoh-contoh dari lingkungan lokal mereka. Menggunakan cerita atau contoh kewirausahaan yang relevan dengan lingkungan petani di daerah dataran tinggi tempat sekolah berada. Meminta peserta didik untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang kewirausahaan di komunitas mereka, sehingga mereka merasa dihargai dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, melibatkan orang tua dan komunitas sekitar. Mengundang orang tua peserta didik yang memiliki pengalaman sebagai petani untuk berbagi pengetahuan mereka tentang kewirausahaan, sehingga memperluas cakupan pembelajaran dari sekolah ke lingkungan keluarga. Memastikan bahwa orang tua merasa dihargai dan diakui kontribusinya dalam pembelajaran anak-anak mereka. Yang ketiga yaitu mengadakan proyek kewirausahaan berbasis komunitas. Mengorganisir kegiatan proyek kelompok di mana peserta didik bekerja sama untuk mengembangkan ide bisnis berbasis pada hasil pertanian lokal. Memastikan bahwa setiap kelompok mencerminkan keberagaman budaya dan menghargai kontribusi masing-masing anggota. Mendorong kolaborasi antar peserta didik untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif yang memanfaatkan keunikan lingkungan dan keahlian mereka. Selanjutnya, nomor 4, memfasilitasi implementasi proyek dan evaluasi. Yang pertama, memfasilitasi proses implementasi proyek kewirausahaan yang telah direncanakan oleh peserta didik, termasuk produksi, pemasaran, dan penjualan produk olahan hasil pertanian. Yang kedua, yaitu memberikan dukungan dan bimbingan kepada peserta didik selama proses implementasi, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keseluruhan pembelajaran, termasuk refleksi atas pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik selama proses ini. Contoh model pembelajaran yang dapat dipadukan dengan CRT untuk menyikapi kasus pertama, yaitu dengan problem-based learning. Yang pertama, guru menyajikan permasalahan tentang banyaknya hasil pertanian di lingkungan sekitar siswa. Yang kedua, siswa berupaya mencari alternatif pemecahan masalah melalui produk olahan kewirausahaan yang dapat dibuat oleh siswa. Untuk selanjutnya, bisa menyikapi dengan project based learning. Yang pertama yaitu guru menyajikan beberapa contoh produk hasil pertanian yang ada di sekitar siswa. Yang kedua, siswa membuat proyek berupa produk atau barang olahan dari komoditas tersebut. Yang ketiga, sajian produk dapat ditampilkan dalam bazar kewirausahaan sederhana. Contoh lain
dari model pembelajaran yang dapat dipadukan dengan CRT untuk menyikapi kasus satu, yaitu dengan role playing atau bermain peran. Yang pertama, guru menyajikan naskah drama bertema kegiatan kewirausahaan dalam memanfaatkan hasil pertanian di lingkungan sekitar. Yang kedua, beberapa siswa berperan menjadi aktor atau aktris yang mementaskan peran. Dan yang ketiga, siswa yang menonton dapat mengisi lembar pengamatan. Contoh kasus 2, Bonar adalah seorang siswa bersuku Batak yang berasal dari Sumatera. Saat memasuki SMP, Bonar dan keluarganya pindah rumah ke daerah Cianjur. Sebagian besar siswa di sekolah ini berasal dari suku Sunda. Bonar merasa kesulitan untuk beradaptasi karena perbedaan budaya. Dari contoh kasus 2, cara guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, yaitu dapat dilakukan dengan yang pertama, pembelajaran tentang budaya lokal. Guru dapat mengintegrasikan pelajaran tentang budaya lokal, seperti budaya Batak dan Sunda, dalam kurikulum untuk membantu Bonar memahami dan menghargai budaya daerah barunya. Selanjutnya, memastikan bahwa pembelajaran tentang budaya lokal dilakukan dengan menghormati dan menghargai perbedaan, sehingga semua siswa merasa dihormati dan diterima dalam lingkungan belajar. 2. Mendorong pertukaran budaya atau gabungan dari langkah B dan D, yaitu dengan guru dapat mengorganisir kegiatan pertukaran budaya yang melibatkan Bonar dan siswa lain, seperti pertunjukan budaya atau berbagi makanan khas dari budaya mereka masing-masing. Kemudian, menciptakan ruang dialog terbuka di mana Bonar dan siswa lain merasa nyaman untuk berbicara tentang perbedaan budaya dan mempromosikan pemahaman antar sesama. 3. Pembentukan kelompok belajar beragam atau gabungan dari langkah C dan E. Guru dapat membentuk kelompok belajar yang terdiri dari siswa dengan latar belakang budaya yang berbeda termasuk Bonar, sehingga mereka dapat saling mendukung, belajar satu sama lain, dan merasa dihargai. Kemudian, memastikan bahwa siswa merasa dihormati dan dihargai dalam lingkungan belajar dengan menghindari stereotip, mendengarkan dengan empati, dan mempromosikan sikap saling menghormati. Selanjutnya, contoh model pembelajaran yang dapat dipadukan dengan CRT untuk menyikapi kasus 2, yaitu dengan model pembelajaran cooperative learning atau Jigsaw. Langkah-langkahnya diantaranya, guru membentuk siswa menjadi beberapa kelompok untuk membuat presentasi sederhana tentang budaya daerahnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, terdapat siswa yang berperan sebagai ahli dan pengumpul informasi. Dan yang ketiga, siswa dapat memahami materi dan bertukar budaya antar kelompok. Selain 2 contoh kasus tersebut, kelompok kami juga pernah mengalami kasus yang serupa. Berikut adalah pengalaman kasus pertama. Ketika melaksanakan PPL 1 di SDN Kebraun 1 Surabaya, mahasiswa pernah mengajar di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS, khususnya pada topik melestarikan budaya. Sebagian besar siswa adalah pendatang, sehingga siswa memahami budaya yang ada di kampung halamannya masing-masing. Oleh karena itu, meskipun siswa bertempat tinggal di kota Surabaya, guru harus memberikan budaya dalam wujud pendekatan CRT sesuai dengan kampung halaman mereka masing-masing. Oleh karena itu, contoh budaya yang dimunculkan tidak hanya terbatas pada budaya yang ada di kota Surabaya saja. Kemudian, guru dapat memanfaatkan keragaman tersebut dan memadukan budaya yang dikenali oleh peserta didik. Tidak hanya terbatas pada budaya yang sesuai dengan lokasi sekolah saja. Dalam pembelajaran ini, mulanya guru menggunakan pertanyaan pemantik berupa makanan khas asal daerah masing-masing. Namun, tak lupa juga, guru juga memperkenalkan makanan khas Surabaya yang merupakan tempat tinggal mereka saat ini. Selain itu, guru juga mengajak siswa untuk bermain permainan cuplak-cuplak suweng sebagai salah satu cara melestarikan kebudayaan yang saat ini sudah jarang dimainkan karena tergantikan dengan permainan yang ada pada gadget atau perangkat teknologi.
Selain itu, melalui integrasi permainan tradisional di dalam pembelajaran, diharapkan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna bagi siswa. Di mana sebagian besar siswa di sekolah tersebut berasal dari suku Madura. Dan memang pada kenyataannya hampir sebagian siswa di wilayah Surabaya Utara didominasi oleh anak-anak dari suku Madura dan bukan dari suku Jawa. Dengan demikian, peserta didik akan lebih dekat dan memahami budaya Madura dibandingkan budaya Jawa. Selain itu, bahasa komunikasi dan bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan bercampur dengan sedikit bahasa Madura dan bukan bahasa Jawa. Dengan demikian, dalam pembelajaran, guru menggunakan pertanyaan tematik berupa budaya Madura agar materi dapat dikuasai dengan lebih mudah oleh siswa karena bersifat kontekstual dan mewujudkan konsep CRT dalam pembelajaran. Demikian presentasi terkait hasil studi kasus dan solusi yang didapatkan oleh kelompok 1